Selamat sore para pemirsa Batik TV yang kami hormati. Terimalah salam penunggang iman dalam agama Konghucu, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien sancai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari Majelis Agama Konghucu Makin Pekalongan akan menyampaikan santapan rohani dalam mimbar Cahaya Rohani, di mana tema pada kali ini akan berkaitan dengan waktu penyelenggaraan Hari Raya umat Konghucu, yaitu Hari Raya Tahun Baru Imlek. Baik, sebelum kami sampaikan penjelasan tentang makna dari Tahun Baru Imlek pada kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Huang Tian Sangti. Mari kita sama-sama berdoa. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tian Halik pencipta alam semesta, dengan sifatmu yang guan hang liceng dan dengan bimbingan tak ceng ceseng Tian cemu tua kung ce, teladan para senming serta resu segenap para leluhur cincai. Puji dan syukur kami panjatkan Huang Tian atas rahmat karuniamu. Pada sore hari ini kami akan melaksanakan mimbar agama Cahaya Rohani. Untuk itu berkenan kiranya Huang Tian beserta dan menyertai acara ini, baik dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sungguh maha besar Tian Halik pencipta alam semesta, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti Wei Tian Yo Te Sancai. Sancai. Baik, para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa sebentar lagi umat agama Konghucu akan merayakan Hari Raya Imlek yang tahun ini akan bertepatan dengan tahun 2575 Kung Celi. Nah, untuk itu perkenankan saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa Hari Raya Tahun Baru Imlek kali ini sebagai atau disebut sebagai Tahun Baru Imlek ke-2575 Kung Celi. Dari manakah awal perhitungan tahun tersebut? Penanggalan atau kalender penanggalan Imlek atau Yinli yang diciptakan oleh Kaisar Huangti, atau yang merupakan nenek moyang suku Han pada saat itu, yaitu suku terbesar di Tiongkok, yang juga salah satu Nabi Purba, Raja Suci, ya, agama Konghucu pada saat itu, saat Huangti berkuasa. Dan justru kalender ini belum digunakan, baru pada masa dinasti pertama, yaitu saat dinasti Xia 2205-1766 Masehi. Kalender tersebut baru digunakan, sehingga lazim juga disebut sebagai kalender Xia. Nah, setelah Xia runtuh diganti dinasti Shang, kemudian diganti dinasti Zhou dan dinasti Qin. Kalender Huangti tidak lagi digunakan, dan kalender tersebut berganti setiap dinasti, pergantian dinasti. Saat dinasti Han berkuasa, kalender Xia baru digunakan kembali saat Kaisar keempat dinasti Han yang bernama Han Wuti memerintah. Dan pada tahun 104 sebelum Masehi, Kaisar Han Wuti kemudian menetapkan digunakannya kembali kalender dinasti Xia, mengikuti anjuran dan sabda Nabi Kongce yang tersurat di dalam kitab suci Sesu, bagian kitab Len I jilid 15 ayat 11, pasal 11 ayat 2. Di sana dikatakan salah seorang muridnya bertanya, ya, Yan Yen atau Gan Yan, bagaimana untuk mengatur pemerintahan kembali kepada penanggalan dinasti He atau dinasti Xia. Dan saat itu pula Kaisar Han Wuti menetapkan Ruqiao atau agama Konghucu sebagai agama negara. Kemudian Kaisar Han Wuti menetapkan perhitungan tahun pertama
di mana kalendernya dihitung sejak tahun 551 sebelum Masehi, yaitu tahun kelahiran Nabi Kongce. Nah, jadi jika ditambahkan dengan tahun Masehi 2024 saat ini, maka tahun baru Imlek tahun ini adalah 2575. Disebut juga sebagai tahun Kongcelik. Artinya penanggalan berdasarkan usia Nabi Kongce. Nah, tahun baru Imlek 2575 tahun ini jatuh pada hari Sabtu, ya, tanggal 10 Februari 2024. Dan dalam setiap agama, di wilayah manapun agama tersebut mula-mula lahir dan berkembang, maka budayanya ikut pula lestari sebagaimana agama Konghucu, yang sering seiring dengan unsur budaya Tionghoa. Jadi sejarah agama Konghucu atau Ruciao itu berjalan bersama dengan lintasan sejarah bangsa Tionghoa selama kurun waktu kira-kira 5.000-an tahun hingga kini. Jadi kalau pada saat nanti saat perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek, bahwa banyak orang Tionghoa yang non-Konghucu pun ikut merayakan, maka itu hal yang lumrah dan tidak apa-apa. Sehingga mari bersama-sama, ya, momen perayaan tahun baru Imlek ini boleh dirayakan bersama, mengingat sejarah pada masa lalu saat itu, ya. Demikian, sebentar akan kami jelaskan kembali berikutnya. Baik, para pemirsa, kembali lagi pada segmen makna Tahun Baru Imlek pada sore hari ini. Dan kalau bicara soal makna perayaan Tahun Baru Imlek untuk umat Konghucu, itu adalah merupakan suatu momentum hari raya keagamaan. Karena hari raya agama Konghucu, yaitu hari raya Imlek, mengandung dua aspek, yaitu yang pertama aspek iman, yang kedua aspek kultural filosofi. Apa artinya? Bahwa agama Konghucu mengajarkan pada perayaan Tahun Baru Imlek bukan hanya sekedar hura-hura, bagi-bagi angpau, pakai baju baru dan sebagainya, tetapi ada aspek iman di mana yaitu adanya persembahyangan dan juga satu tindakan sosial, di mana pada seminggu sebelum perayaan Tahun Baru Imlek itu diadakan satu acara persembahyangan sekaligus bakti sosial, kepedulian yang disebut sebagai Hari Persaudaraan atau Jisi Siang-ang atau Ersi Seng-an, di mana bagi yang mampu membantu yang tidak mampu untuk ikut bersama-sama bisa merayakan Tahun Baru Imlek, baik memberikan bantuan berupa materi finansial maupun lainnya, akomodasi lainnya, ya. Ini mengingatkan kita, ya, untuk sama-sama bersyukur, bersembahyang, di mana artinya Jisi Siang itu sendiri adalah untuk menaikkan syukur bahwa sebentar lagi
kita akan melewati tahun yang baru. Kita bersyukur selama hampir setahun kita bisa melewati hari demi hari ini dengan segala anugerah yang Tuhan limpahkan. Kemudian, satu hari menjelang Imleknya itu sendiri, kita juga melaksanakan sembahyang cuci, yaitu yang artinya menggeser, yaitu pergeseran bahwa esok hari akan terjadi perpindahan tahun dari 2574 ke 2575. Di situ kita kembali lagi bersyukur bersembahyang kepada leluhur dan kepada maha leluhur kita, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu pada malam harinya juga sembahyang sujud syukur lagi menjelang pergantian tahun. Dan pada hari haknya, pagi hari di tanggal 1 Ciague, ya, tanggal 1 bulan 1 Kung Celi tahun 2575, kita kembali lagi bersembahyang sujud syukur kehadirat Tuhan bahwa sudah menghadapi yang namanya pergantian tahun. Dan setelah perayaan tahun baru, seminggu atau 7 hari sesudah perayaan, kembali kita mengadakan penaikan doa dan sembahyang lagi kehadirat Tuhan yang disebut King Tikong atau Cing Tian Kong. Sembahyang kehadirat Tuhan, bersyukur atas segala rahmat karunia Tuhan di bulan Imlek atau bulan musim semi pada saat itu, ya, untuk bersyukur kepada Wang Tien atas segala anugerah yang Tien berikan. Dan sungguh kemuliaan untuk mengadakan sembahyang tersebut, maka umatnya melaksanakan dengan berpuasa, ya, melalui Cai Cie, kesucian diri untuk menghadapi persembahyangan tersebut. Dan seminggu setelah itu dan 2 minggu setelah hari perayaan Imlek, diadakan lagi sembahyang Siang Kuan atau yang lebih populer disebut sebagai sembahyang Cap Gomeh. Nah, ini merupakan sembahyang penutup untuk perayaan Tahun Baru Imlek dan juga sujud syukur atas karunia Tien, yaitu malam purnama pertama di tahun baru 2575 atau di bulan pertama Kung Celi tersebut. Jadi inilah yang merupakan disebut hari raya keagamaan. Kalaupun ada yang mau merayakan di luar non-Konghucu, silahkan. Jadi mari bergembira bersama merayakan Tahun Baru Imlek dengan gembira, ya. Dan jangan juga mengaburkan sejarah, ya, bahwa hari raya Imlek bukanlah hari raya perayaan etnis, karena kan kita juga tidak mungkin, ya, merayakan etnis lainnya. Jadi memang pemerintah khusus merayakan satu hari libur ini untuk merayakan hari keagamaan, yaitu hari raya untuk umat Konghucu, merayakan hari keagamaannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa syukur, dengan persembahyangan yang diadakan, ya. Di luar daripada itu, silahkan yang lain ingin ikut merayakan, silahkan, ya. Dan ditekankan sekali lagi bahwa di dalam agama Konghucu bahwa hari raya Imlek adalah hari raya keagamaan dengan penuh sujud syukur yang diadakan oleh umat agama Konghucu. Dan tadi saya katakan bahwa selain aspek iman, hari raya Imlek juga mengandung aspek kultural filosofi yang mencakup segenap kehidupan ini, yaitu konsep sancai, yaitu Tien Ti Ren. Artinya, ketika menyambut tahun baru, apa yang harus kita hadapi? Bahwa Tien telah menyediakan segala hal di dunia ini untuk umat berusaha memperbaharui dirinya dan mempunyai jiwa yang baru untuk melangkah di tahun yang baru. Lalu Ti, bumi, sarana juga menyediakan sesuatu usaha kita untuk diraih dalam mencapai kehidupan yang baru ini. Lalu Ren, itu juga merupakan satu usaha
manusia untuk bisa berusaha, untuk lebih maju, berusaha mencapai kegemilangan di tahun yang baru ini. Demikian aspek-aspek perayaan dari Tahun Baru Imlek. Sebentar kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kami akan jelaskan lagi lebih mengenai makna tahun baru di tahun baru 2575 Kung Celi pada tahun depan. Demikian. Kembali lagi pemirsa Batik TV yang kami hormati, kita akan melanjutkan tentang makna daripada perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kung Celi yang akan datang ini, bahwa selain aspek-aspek tadi, penanggalan-penanggalan tadi yang saya jelaskan, bahwa ada masa makna dari Tahun Baru Imlek ini adalah mengenai bahwa kita, bagaimana kita baru harus bersyukur. Selain itu juga kita harus introspeksi diri kita, di mana kita masih diberi waktu di saat ini dan akan datang, di mana kita juga harus merasakan karunia Tuhan yang begitu besar, dan juga kita mengkoreksi diri kita selama ini apa yang sudah kita lakukan. Terlebih-lebih kita selalu mengingat akan kebesaran Tien, ajaran-ajaran Nabi Kungce, teladan para senming, serta ajaran kebajikan juga amal bajik yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para leluhur kita. Itu yang wajib kita jalani, menjadi jiwa yang baru, manusia yang baru, seperti yang terdapat di dalam ayat bahwa kita bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbaharuilah terus setiap hari dan jagalah agar baru selama-lamanya. Dan juga di dalam momen sebentar lagi kita akan melaksanakan suatu proses akbar di dalam pemerintahan Indonesia, yaitu melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Momen ini juga sangat tepat sekali untuk umat Konghucu, khususnya juga masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk berusaha bagaimana menjadi rakyat yang patuh akan peraturan, mengikuti pemilu dengan sebaik-baiknya, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang diharapkan oleh pemerintah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita harus mengendalikan diri dan menuruti segala peraturan-peraturan pemilu, sehingga dapat berjalan lancar, damai, jujur, adil. Juga penyelenggaranya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, dengan suasana yang tenang, dan dijauhkan dari segala perselisihan. Dan karena kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air, dan siapapun yang nantinya terpilih juga bisa dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana, bisa memajukan bangsa dan negara penuh dengan kesatuan dan kemakmuran, kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Dan untuk itu kita akan sama-sama berdoa untuk kelancaran acara pemilu dan juga untuk kemajuan kita di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa.
Kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia, dengan bimbingan rohani Nabi Kongce, penyertaan para senming dan restu segenap leluhur, cincai. Kami panjatkan puji dan syukur atas berkah dan rahmat yang senantiasa Tien limpahkan kepada bangsa dan negara yang kami Indonesia tercinta yang akan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Kami mengucap syukur hingga saat ini kami dapat Negara Kesatuan Indonesia terus dapat menjaga kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian di dalam menjalankan kebebasan beragama dan beribadah, dan dapat hidup berdampingan, saling menghargai satu sama lain sebagai bangsa yang utuh di bawah dasar negara falsafah negara Pancasila serta semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Senantiasa seluruh masyarakat Indonesia diberikan keberkahan, keselamatan, dan kesehatan, cincai. Huang Tian Sangti, berikanlah kejenihan pikiran, kelapangan, dan kekuatan batin agar kami semua menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengendalikan diri dan menuruti seluruh peraturan yang berlaku pada penyelenggaraan pesta pemilihan umum. Semoga pemilihan umum dapat berjalan lancar, jujur, dan adil. Semoga kepada segenap penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, lancar, dan tenang, sebagaimana diharapkan bersama semua pihak. Siapapun pemenangnya, semoga dijauhkanlah dari perselisihan. Kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kami pun berdoa bagi pemimpin yang terpilih, baik dari tingkat pusat maupun daerah, dapat menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana, senantiasa memajukan bangsa negara menjadi negara yang penuh kesatuan dan memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana cita-cita para pendiri dan para pendahulu bangsa kami, cincai. Puji dan syukur kehadirat Tien. Semoga dijauhkanlah hati ini dari kelemahan, dari sifat kelugurutu kepada Tien, maupun kepada sesal penyalang kepada sesama. Senantiasa tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Huang Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta hidup kami. Maha besar Tian Halik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti Wei Tian Yo Te Sancai. Baiklah para pemirsa Batik TV yang kami hormati, sebentar lagi acara akan berakhir. Sekali lagi kami mengajak dan menghimbau kepada umat agama Konghucu untuk sama-sama dapat menyambut tahun baru ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa syukur, dan juga penuh semangat baru, jiwa yang baru untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi, dan juga makna keagamaan dengan mengatakan bahwa tahun baru Imlek adalah suatu momentum untuk kita memperbaharui diri, dan jagalah terus agar perbaharui diri kita untuk baru selama-lamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terimalah kembali salam peneguhan iman dalam agama Konghucu. Sungguh hanya kebajikan Tien berkenan. Wei Te Tung Tien.